Tetapi tidak demikian pada batinnya. Mantotet de Geisnix, batin tak dapat dibunuh. Demikianlah salah satu ucapan Freilingard sebagai paham, sebagai isme, sebagai ideal. Teruslah tuntutan emansipasi wanita itu hidup. Organisasi dapat dihancurkan, gerak organisasi itu dapat dimatikan, tetapi semangat organisasi itu berjalan terus. Di kemudian hari ia akan menjelma lagi, akan meledak lagi dalam pergerakan wanita yang lebih modern. Malah sadari mula lahirnya semangat itu telah dapat menangkap hatinya beberapa orang cendekiawan laki-laki, sebagai misalnya Marquis de Condorcet. Di dalam tulisan-tulisan mereka, cendekiawan-cendekiawan laki-laki itu membela sungguh-sungguh tuntutan-tuntutan wanita itu. Di dalam tahun 1789, 4 tahun sebelum kepala Olympe de Gauche jatuh terpenggal oleh Algojo, Condorcet telah menggemparkan dunia intelektual karena tulisannya di dalam majalah Journal de la Société yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Alasan-alasan cukup jitu. Revolusi bersemboyan egalite, bersemboyan persamaan, tetapi semboyan ini didurhakai karena mengecualikan separuh kemanusiaan daripada pekerjaan membuat hukum. Revolusi bersemboyan egalite, bersemboyan persamaan, tetapi revolusi tidak mengakui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang sama. Orang laki-laki berkata bahwa perempuan jangan diberi hak warga negara karena tubuhnya tak memperbolehkannya. Misalnya kalau perempuan sedang hamil, tetapi orang laki-laki toh juga tidak selamanya dalam kesehatan. Orang berkata bahwa perempuan tidak banyak yang berpengetahuan tinggi, tetapi hak-hak warga negara itu toh juga tidak diberikan kepada orang laki-laki yang berpengetahuan tinggi saja. Jikalau pengetahuan tinggi dijadikan syarat, maka apakah sebabnya hak-hak warga negara diberikan kepada masyarakat laki-laki umum dan tidak kepada orang-orang laki-laki yang berpengetahuan tinggi saja? Jikalau orang khawatir kepada pengaruh wanita atas laki-laki, maka pengaruhnya yang rahasia toh tentu lebih besar daripada pengaruhnya di muka umum. Mengapa pengaruh rahasia ini tidak ditakuti, sedang pengaruh di muka umum ditakuti? Orang khawatir bahwa wanita akan mengabaikan urusan rumah tangga dan pemeliharaan anak bila mana mereka diberi hak-hak warga negara. Tetapi mengapa orang tidak khawatir bahwa laki-laki mengabaikan pekerjaannya sehari-hari padahal mereka diberi hak-hak warga negara? Ini alasan-alasan yang kosong selalu dipakai, kata Condorcet, karena alasan-alasan yang berisi memang tidak ada. Dengan alasan-alasan yang kosong pula orang membelenggu perdagangan dan kerajinan. Orang benarkan perbudakan bangsa Niger sampai ke zaman sekarang. Orang isi penuh penjara Bastille. Orang pergunakan hak-hak warga negara. Tidak boleh dibicarakan dengan alasan-alasan yang kosong dan kalimat-kalimat yang melompong, atau dengan banyolan-banyolan yang rendah-rendah. Soal persamaan hak antara laki-laki dan laki-laki pun dipertengkarkan dengan pidato-pidato yang muluk-muluk dan dengan banyolan-banyolan yang tiada harga. Tidak seorang pun mengemukakan alasan-alasan yang tepat. Maka saya kira tentang soal persamaan hak antara laki-laki dan wanita, keadaan tidak berbeda daripada demikian juga. Demikian Condorcet menyudahi tulisannya. Tulisan ini menjadi termasyhur. Bukan di Prancis saja ia dibaca orang, tetapi di Inggris pun banyak orang memperhatikannya. Pada waktu itu, di Inggris adalah seorang orang perempuan yang tinggi pengetahuannya dan keras kemauannya, yang juga amat merasakan ketidakadilan perbudakan wanita. Namanya ialah Mary Wollstonecraft. Sejak dari mudanya ia telah besar minatnya kepada pendidikan anak-anak gadis itu, dan kemudian menyalin beberapa kitab untuk mencari nafkah hidup. Ia bersahabat dengan penerbit tulisan-tulisannya yang bernama Johnson, seorang orang yang amat bersimpati kepada revolusi Prancis. Ia bersahabat pula dengan Thomas Paine, seorang orang yang amat termasyhur karena pernah ikut membantu perang kemerdekaan Amerika dan pernah ikut serta pula dalam pertempuran menjatuhkan Bastille.
Dengan demikian, maka ia siang-siang telah belajar mencintai ideologi-ideologi perang kemerdekaan Amerika dan revolusi Perancis. Tuntutan-tuntutan yang dikemukakan oleh Margie Otis Warren dan Abigail Smith Adam, tulisan-tulisan yang mengalir dari pena Condorcet, pekik-pekik perjuangan yang memetir dari mulut Olympe de Gouges, semuanya terkumpul menjadi gelora jiwa di dalam kalbunya. Di dalam tahun 1792, gemparlah kaum kolot Inggris karena terbitnya kitab Mary Wollstonecraft yang bernama Vindication of the Right of Woman. Bukan main kitab ini menggoncangkan pikiran umum, dengan sekaligus nama penulisnya menjadi terkenal di mana-mana. Bukan saja di negeri Inggris, di luar negeri pun orang membaca kitab itu dengan penuh minat. Malah orang menerbitkan salinannya dalam bahasa Prancis dan bahasa Jerman. Di mana-mana ia disambut oleh kaum wanita sebagai obor petunjuk jalan. Entah, ia sebenarnya kurang radikal jika dibandingkan dengan Condorcet atau Olympe de Gouges. Sebab benar ia menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, menuntut persamaan hak-hak kewarganegaraan, menyatakan bahwa pada asasnya antara laki-laki dan perempuan tidak boleh ada perbedaan, tetapi ia masih mengemukakan syarat-syarat bagi kaum perempuan untuk diberi hak warga negara itu. Ia meminta supaya kaum wanita diberi pendidikan lebih dahulu. Nyata berlainan dengan Condorcet, sebab Condorcet menuntut supaya wanita diberi hak-hak warga negara. Ia tak mau menerima bahwa kebodohan dipakai sebagai alasan untuk tidak memberikan hak-hak warga negara kepada wanita. Karena laki-laki pun tidak diperiksa lebih dahulu kecerdasannya sebelum menerima hak-hak itu. Condorcet tidak mengemukakan syarat-syarat. Ia berdiri di atas pendirian yang prinsipil. Tetapi di lain-lain bagian daripada kitab Vindication of the Right of Woman itu, Mary Wollstonecraft benar-benar revolusioner. Bukan saja ia mencela kerajaan, menyerang jiwa tentara, menggasak kaum bangsawan. Ia mengkritik juga keadaan ekonomis yang porak, keadaan ekonomis yang menjadi pokok asalnya kemudaratan dan kemiskinan di kalangan wanita. Kemudaratan dan kemiskinan inilah tempat persemainya persundalan dan kejahatan. Maka oleh karena itu, ia menuntut supaya wanita itu ekonomis dimerdekakan dari kaum laki-laki. Janganlah wanita itu digantung kepada kaum laki-laki dalam urusan nafkah hidupnya. Merdekakanlah wanita mencari makanannya sendiri. Inilah kalimat Mary Wollstonecraft yang benar-benar radikal, benar-benar revolusioner. Revolusioner buat zaman itu, revolusioner buat zaman sekarang, revolusioner buat zaman yang akan datang, revolusioner buat semua zaman. Selama wanita ekonomis masih tergantung kepada laki-laki, selama itu maka sosial pun ia akan tetap tergantung kepada laki-laki. Merdekakanlah wanita mencari makannya sendiri. Mary Wollstonecraft adalah wanita pertama yang pertama-tama mengeluarkan dalil ini. Ia pun wanita pertama, barangkali manusia pertama, yang justru untuk menjaga kesusilaan menuntut supaya pendidikan pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi jangan dipisahkan dalam sekolah sendiri-sendiri. Ia menuntut kudukasi, satu cara pendidikan pemuda-pemudi bersama-sama yang sampai sekarang pun masih menjadi pertikaian paham. Dan ia pun wanita pertama yang menuntut supaya wanita diberi latihan olahraga, sebab hanya wanita yang sehatlah dapat melahirkan anak-anak yang sehat. Hanya rakyat yang sehatlah dapat menjadi bangsa yang kuat. Hanya bila mana wanita sehat badannya dan sehat batinnya, maka wanita dapat memenuhi panggilan alam dengan sebaik-baiknya. Justru supaya wanita dapat memenuhi panggilan alam yang keramat itu, justru supaya ia dapat bertindak sebagai ibu yang sejati, yang dari haribaannya akan lahir generasi baru yang sehat badannya dan rohaninya. Justru karena itulah wanita harus diberi hak-hak yang sama dengan laki-laki, dijadikan warga negara merdeka sebagai laki-laki, ditempatkan di samping laki-laki dan tidak di belakang laki-laki. Sebagai saya katakan tadi, bukan main kitab Mary Wollstonecraft itu mengguncangkan pikiran umum. Ia dibicarakan orang di Inggris, di Prancis, di Jerman, di negeri-negeri lain.
ia segera dijadikan bulan-bulanan serangan kaum laki-laki yang tidak setuju kepadanya. Ia, sebagai Olimpiade Gek, dinamakan Sundal, dinamakan perempuan yang telah meleset dari realnya, digambarkan dalam karikatur sebagai orang banci yang jelek dan tidak tentu laki-laki, tidak tentu perempuan. Padahal ia adalah seorang perempuan yang manis dan halus budi. Seorang perempuan yang dalam arti yang sebaik-baiknya adalah seorang wanita yang utama. Tetapi memang sudah kebiasaan sejarah juga bahwa sesuatu orang yang mengeluarkan paham baru dicerca, diejek, dimaki, ditertawakan, dihina, mungkin dihukum. Mary Wollstonecraft tidak sampai mendapat nasib disiksa atau dihukum, tetapi aksi yang menentang kepadanya dengan cara yang curang dan tidak adil toh hebat pula. Kendati pun begitu, paham-paham modern yang ia ajarkan itu tak urung makin lama makin banyak pengikutnya itu juga. Justru di negeri Inggris lah kelak tempatnya pergerakan emansipasi wanita yang paling hebat. Justru di negeri Inggris itu nanti lahirnya pergerakan wanita yang kita kenali dengan nama pergerakan feminisme. Justru di negeri Inggris berkobarnya aksi wanita suffragette yang terutama sekali menuntut hak perwakilan bagi kaum perempuan. Suffragium atau hak bersuara, hak perwakilan.